Ini forumnya saya mengatakan tidak benar. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Nanti konyol jadinya. Satu-satu, Bapak Ibu satu-satu. Klien saya sudah dihukum, Anda masih mau menang di sini. Satu-satu biar pemilik interupsi. Anda akan jadi narapidana. Gila ya. Saya keberatan. Saya keberatan. Host saya keberatan. dasarnya apa? Sebentar. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu tetap di sana. Ibu Anda pesan kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanannya. Ibu tetap di sana. Ibu pesanan. Saya mau tanya, Anda saudara perempuanmu, saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelaskan pertanyaan saya kan? Jelas ya? Bapak-bapak, Ibu gugat. Ibu merasa legal standing saya tidak ada. Menggugat pra peradilan. Menggugat pra peradilan. Sayang sekali. Ya saya kira what a pity. Kenapa Anda mau menjadi orang yang melaporkan kami, sedangkan Anda adalah, saya kira pasti basicnya kan sebagai seorang pengacara kan ya? Iya betul. Dari Pradi Bersatu. Dari Pradi Bersatu. Ya di awal-awal itu dikatakan Pradi Bersatu yang mengadukan, ternyata nggak ada Pradi Bersatu. Yang ada Lesumanan, kemudian Ade Kurniawan begitu, kemudian Karim Rahayaan ya, dan beberapa orang lainnya. Tidak mewakili organisasi atau orang? Jadi tadinya itu disebut-sebut Pradi Bersatu gitu. Ini saya yakin Pradi yang ada selain dari Pradi Bersatu keberatan ini. Dan kalau Anda adalah kawan sejawat kami, Anda tidak akan lakukan ini, ya. Maaf, saya harus menyampaikan begini ya. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak, ya. Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun, ya. 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan, padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban pasal 10 yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Ya, kecuali dengan etika tidak baik, kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu. Anda harus paham dahulu ini begitu. Dan dalam proses penyidikan lah nanti, Bu. Nah, tidak bisa begitu. Kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. Itu nggak bisa begitu ya. Loh. Kalau yang namanya bikin laporan, kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Bu, pasal 184 KUHP. Karena itu menyangkut keterbatasan tentang kebebasan orang. Bisa. Pasal 184 KUHP. Katanya Anda S2. Saksi keterangan ahli akan kita gunakan keterangan ahli untuk menilai. Anda nggak bisa. Pidana itu harus terkait legal standing. Ibu jangan khawatir. Kita sudah ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita sudah melampirkan SK Kumham kita. Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu siapa? Pradi Bersatu. Nama organisasinya nggak ada di ya itu silakan dinilai Pak Roy. Ya, yang pasti artinya laporan kami sudah naik penyidikan. Itu aja. Ya kan? Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu saja intinya. Itu poinnya. Itu Anda mengatakan sudah naik penyidikan dan itu sangat berbahaya. Ya, justru pemidanaan itu harus 3 ya. Niat jahat atau mens rea, actus reus atau perbuatan dan staff berhak bahwa itu bisa dipidana. Justru faktanya sudah terlihat. Mens reanya sudah terlihat. Saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Bu, udah kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah Anda jawab dulu. Ini saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelaskan pertanyaan saya kan? Jelas ya? Ibu gugat. Ibu merasa legal standing saya tidak ada. Menggugat pra peradilan. Menggugat pra peradilan. Kita tuh harus luas pemikiran. Ini bukan soal legal standing yang Anda maksudkan. Kita itu tidak bisa sembarang mengadukan orang, ya. Harus paham dulu masalahnya ini apa begitu, ya. Kami ini petugas juga sama dengan polisi dan jaksa, Integrated Criminal Justice System, sedang ya meneliti perkara ijazah palsu. Dan perlu Anda ketahui, apakah Anda sudah tahu ada 2 orang korban di situ, ya, dihukum 6 tahun yang oleh banding dan kasasi itu turun menjadi 2 tahun karena pasalnya tidak jadi pasal hoak tapi pasal kebencian.
Kalau sudah kebencian itu kan sangat subjektif tuh, ya. Tapi orang ini dihukum tanpa pernah diperlihatkan ijazah asli Bapak Joko Widodo. Diminta oleh hakim untuk hadir, tidak pernah mau hadir, ya. Semua saksi ada 30 orang tidak pernah menyatakan menerima atau melihat daripada ijazah tersebut. Semuanya legalisir. Lah kalau ada legalisir berarti ada aslinya dong, tapi tidak mampu. Egy Sujana, Presiden TPUA menanyakan kepada jaksa, kalau begitu mana aslinya? Nggak ada, Bang. Kami terima dari Pak Polisi hanya begini. Kalau begitu, bagaimana bisa naik dari P21? Ini kekejaman, kezoliman luar biasa. Apakah karena dia seorang Jokowi? Ini begitu? betul ditanyakan. Ya. Dan jawabannya seperti itu. Ya, Tidak seperti ada. itu. Karena ini Dalam penting persidangan informasinya. tidak ada ijazah aslinya. Ini kami hanya terima legalisir saja. 30 saksi itu, semuanya seperti itu. Oke. Anda bayangkan. Dan bisa dihukum orang, ya. 6 tahun dari dakwaan maksimal, tuntutan maksimal 10 tahun. Oke. Ya mungkin hakimnya nggak enak hati mau ngasih maksimal begitu. Oke. Ya. Baik, Bang Itu Silvan. yang saya maksudkan. Iya, jadi kalau mengenai makanya orang itu kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu, harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Jangan memakai disimpangkan, Bang Al-Quran. Sylvester. Interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, Ya, memang ini bukan soal begitu bos kenyataannya. dulu. Makanya Soal. akhirnya Ya. mereka dijatuhkan tunggu dulu. vonis bersalah. Oh, itu salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti Loh, kalau pengadilan menjatuhkan vonis bersalah Anda untuk nggak itu. mengerti. Makanya sama yang Anda nggak sekarang. mengerti. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Iya, walaupun Nggak benar. makanya Itu tidak Anda benar. konyol Ini kalah. forumnya saya mengatakan Ya, tidak Anda benar. konyol, Baca makanya lagi, kalah. baca lagi ya. Jangan ngomong dengar dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya Sebentar, Anda konyol. satu, Bapak Ibu, Makanya satu-satu. Anda nggak paham. Salah. Makanya orang itu Satu-satu. Klien saya sudah dihukum. Gara-gara Anda masuk Kurnia, menang di sini. Satu-satu biar Ya. biar pemirsanya mengerti. Makanya karena Silakan. kekonyolan Anda, Bang Silvan, itu silakan. Salah. makanya Dan yang paling baru, Mas, Hah? kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli benar, asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu pada tahun 85, kelulusan dari UGM. Ya, Oke. dan itu kita siap. Oke. Sekarang kita tantang Baris Krim. Oke. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya, tunjukkan. Oke, baik. Kita ini siap penyesatan diuji. terbesar lagi. Jadi ini Nggak penyesatan. ditunjukkan. Bukan Ini penyesatan. orang suka menyesatkan gini. Iya, Makanya yang menyesatkan Sylvester. Loh, nggak mungkin dong saya menyesatkan. Iyalah. Saya bukan tertuduh. Anda, Interupsi. Oke. Anda akan jadi narapidana. Oh, gila, Saya- ya. Udah, biar dia aja. Jadi Saya keberatan saya sama kasih tahu ya. narapidana. Saya kasih tahu ya. Saya Oke. keberatan. Sudah, Host saya statusnya keberatan. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda Ya, akan dasarnya menjadi apa? narapidana. Sebentar, 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 satu-satu. Sebentar, Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu Kurnia, Ibu, Saya mau tanya, Anda Ibu pesan tetap kepada di sana. polisi? Ibu tetap Anda di pesan sana. kepada polisi? Ibu, Bapak Ibu, Pesanan. Ibu tetap di sana. Ibu Pesanan? tetap di sana. Oh, Ibu tetap di pesanan sana. ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di Pesanan. sana. Saya Baik, mau baik. tanya, pas Pemirsa, tadi ini, pesanan. pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Berbicara. Pesanan. Gimana rasanya sesudah menjadi terlapor? Bagus. Takut? Enggak lah, justru bagus. Karena ini harus bisa untuk mempercepat pembuktian ijazah yang kami sebut palsu itu. Oke. Orang melaporkan, itu kan pasti ada alat buktinya, ada buktinya dulu kan. Barang buktinya apa? Dia bisa menuduh. Kita misalnya tadinya kan akan menuduh pencemaran nama baik. Ya, Kan? nggak jadi. Emang namanya baik. Itu satu ya. Kemudian dicemarkan. Kalau namanya nggak baik, apa Lah, mau ya bukan dicemarkan? pencemaran, pembaikan nama cemar. Oh, pembaikan nama cemar. Harusnya kalau namanya benar-benar baik, bangga dong jadi. Oh alumni iya, juga. itu. Tunjukkan ijazahnya. Makanya. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua adalah ketika kemudian akhirnya kan yang sementara sudah diterima laporannya. Ya. Itu kan yang ada Relawan. di Polres, ya relawan kan gitu. Tapi saya kira nggak relawan tuh nggak rela juga mereka pasti. Iya. Relawan yang belum pernah saya dengar selama ini namanya ya. Iya, tiba-tiba itu perlu diteliti nanti. Iya. Pembentukannya Iya, kapan? kapan gitu. dibentuk, Iya. siapa yang membentuk, di mana. Ada nggak akte pendiriannya? Iya, jangan-jangan palsu juga. Ini lagi ya. lagi zaman palsu. Waduh. Terus pasalnya yang dituduhkan itu kan konon kan 160. 160 penghasutan di muka umum. Iya, kita dituduh menghasut lagi. Ya. Memang waktu itu kan Pak Roy berorasi di muka Loh, umum. iya nggak apa-apa. Tapi di mana yang terhasut ini? Itu Siapa nggak yang terhasut? itu nggak di muka umum. Itu di kampus saya, Oke. kampus Universitas Gadjah Mada. Iya. Yang jelas kami, ya saya berani bilang kami nih karena saya Dr. Rismond. Itu kami Alumni. tuh 2 periode, artinya 2 periode 2 strata. S1-nya kami sama-sama di UGM, S2-nya juga sama-sama di UGM, ya. Ya. Bahkan Dr. Tifa pun juga gitu, Dr. Tifa. Artinya apa? Kita sah lah untuk melakukan itu. Dan itu kita nggak keluar loh dari kampus UGM. Ya. Itu bukan zona umum. Bukan publik ya. Bukan. Jalan raya misalnya. Bukan. Oke. Itu boulevard. Boulevard itu adalah internal kampus juga. Makanya polisi pun nggak boleh masuk sebenarnya. Ya, Kalau yang betul, boleh masuk betul. tuh Pamdal. Pamdal. Gitu. Iya. Dan waktu itu memang Jadi, polisi ada berjaga-jaga dan Iya. semuanya Nggak apa-apa lah. aman kok, Pak. Ya. Tidak ada anarkis, tidak ada kejadian yang
luar biasa seperti mereka bilang Jokowi punya PIN ini? Lah, kalau sekedar katanya naik gunung, Ijazah aja nggak ada. Ya kan saya nanya. Ya, makanya saya jawab. Saya jawab. Ijazah itu nggak bakal ada kalau lembar pengesahan skripsi itu tidak konsekuen, konsisten dengan time frame di mana teknologi itu hadir, Pak. Begitu. Ya, jadi makanya saya berani mengatakan 11.000 triliun % palsu. Itu kalau diuji di luar negeri pun itu confirm. Butuh 10 menit sudah jadi. Jadi UGM jangan diam. Nyatakan kebenaran walaupun itu pahit. Bu Rektor Ova Emilia, berdirilah di atas kebenaran. Ingat himne Gajah Mada. UGM hanya untuk Ibu Pertiwi. Nah, Itu ikatan kita, janji kita sebelum kita menjadi alumni Gajah Mada. Pak, jadi begini Pak Jokowi, Anda sudah betul-betul memecah belah masyarakat Indonesia. Ya. Beberapa waktu lalu Anda telah menahan seorang rekan saya, rekan wartawan, Bambang Tri. nah, Itulah kalian bikin selalu mengatakan bahwa kami sudah menang. Kami sudah menang di pengadilan. Apamu yang menang? Jasmu. Jelas Bahaya ini. tanpa barang bukti sampai sekarang tidak pernah jasa palsu itu. Itu salah satu wartawan udah kalian penjarakan. Satu. Kedua, wartawan telah kalian hasut. Termasuk waktu mereka-mereka ini datang ke bukan mereka, PTUA itu yang datang ke rumah Jokowi. Mana? Tidak ada terbukaan wartawan semua. Tapi sesudah selesai pulang mereka ini, kalian atur wartawan itu. Maka tanya saya itu Kompas ada di situ Metro mengatakan bahwa Jokowi telah menunjukkan ijazahnya SD, SMP, SMA, tapi tidak bisa dipoto. Setan kalau pernah. Tapi nggak bisa dipoto. Cuma setan yang nggak bisa dipoto. tapi gini Pak Jan. Waktu bersarung difoto. Tapi Nah, iya waktu Cuma mapnya doang dipoto. Bukan, Pak Jokowi waktu bersarung difoto. Iya. Main moge difoto. Iya. Ini kata netizen kan ya. Iya. Nah, lawak-lawakan. Tetapi ijazahnya nggak boleh difoto. Iya. Jadi saya termasuk sedih saya melihat perilaku Jokowi, berbagai cara kamu buat dengan preman, cuman yang tidak bisa kamu rekayasa hanya forensik ahli-ahli dokter-dokter ini. Kalau kami masih kalian ditipu-tipu loh wartawan seperti sekarang. Mohon kepada wartawan supaya pemret silakan benar katakan yang benar. Jangan bela-bela. Jangan menutupi kesalahan daripada sesuatu orang yang membuat rusak negara ini. Iya. Tambahan tulang. Iya. Filosofi Gajah Mada, Nah, Pak Jokowi. itu. Ya, patih. Mahapati. Pemberani. Itu harusnya ya tertanam pada diri Anda kalau Anda benar alumni atau alumnus Gajah Mada. Berani karena benar, takut karena salah.